Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf adalah anak dari Nabi Yakub yang mempunyai wajah tampan. Beliau sangat disayang oleh bapaknya, melebihi saudara-saudaranya yang lain, sehingga menimbulkan kedengkian bagi saudaranya yang lain. Suatu ketika Yusuf bermimpi, ada 11 bulan dan 11 matahari tunduk kepadanya. Hal ini diceritakan kepada bapaknya, dan bapaknya menjawab, "Hai anakku, hendaknya mimpi itu jangan kau ceritakan kepada saudara-saudaramu. Aku khawatir mereka akan menganiayamu. Sesungguhnya Allah akan melimpahimu dengan kemuliaan." Karena tidak menyukai Yusuf, saudara-saudaranya membuat rencana untuk mencelakai Yusuf. Mereka meminta izin kepada Nabi Yakub untuk membawa Yusuf bermain-main bersama. Mereka berjanji akan menjaga Yusuf dengan sebaik-baiknya. Walaupun berat hati, Nabi Yakub mengizinkannya. Mereka memasukkan Yusuf ke dalam sumur, lalu mereka pulang pada sorenya sambil membawa baju Yusuf yang sudah dilumuri darah buatan. Mereka berkata bohong kepada Yakub bahwa Yusuf telah dimakan oleh serigala. Nabi Yakub yang telah diberitahu oleh Allah bahwa mereka berbohong. Yusuf ditolong oleh musafir yang mau mengambil air di dalam sumur. Lalu musafir tersebut menjual Yusuf ke Kitfir, seorang pejabat negara Mesir. Kebetulan Zulaika istrinya tidak mempunyai anak. Oleh mereka Yusuf dijadikan anak angkat. Yusuf tumbuh menjadi pemuda tampan, sehingga Zulaika jatuh cinta terhadapnya. Pada suatu hari, Zulaika ingin bercinta dengan Yusuf. Yusuf pun menolak ajakan Zulaika. Kemudian ia hendak pergi keluar rumah, akan tetapi Zulaika mengejarnya dari belakang, sehingga baju Yusuf sobek. Bertepatan itu, Kitfir datang dan melihat apa yang terjadi. Karena takut dan malu, Zulaika menuduh bahwa Yusuf mau berbuat jahat kepadanya. Tetapi Yusuf menolak tuduhan Zulaika. Pada waktu itu ada seorang wanita dari keluarga wanita yang baik. Dengan kehendak Allah, bayi itu bisa berbicara dan menjadi saksi. Jika baju Yusuf sobek di depan, maka Yusuflah yang salah. Tetapi jika baju Yusuf sobek di belakang, maka Zulaika lah yang bersalah. Setelah diperiksa, ternyata baju Yusuf sobek di belakang. Terbukti Zulaika bersalah. Demi menjaga nama baik keluarga Kitfir, Yusuf rela dipenjara oleh mereka. Pada suatu ketika, Raja Mesir bermimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk badannya, dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. Beliau juga melihat 7 tangkai gandum kering kerontang tanpa buah. Baginda Raja menanyakan arti mimpinya kepada seluruh orang yang pandai yang ada di Mesir. Tidak ada yang mampu menakwilkan mimpi Raja. Lalu mimpi itu ditanyakan kepada Nabi Yusuf. Ia pun berkata, 7 tahun ini perbanyaklah persediaan makanan, karena kerajaan akan dilanda musim kemarau panjang selama 7 tahun. Lalu siapkanlah bibitnya untuk musim tanam. Lalu akan datang musim hujan yang menyuburkan tanah. Raja pun puas dengan jawaban Yusuf karena masuk akal. Oleh Raja Mesir, Yusuf pun diangkat menjadi Menteri Ekonomi. Apa yang diramalkan Nabi Yusuf pun terbukti. Selama 7 tahun Mesir dilanda musim kering. Ketika datang musim paceklik, negeri Mesir tidak kekurangan bahan makanan. Banyak dari negara lain beramai-ramai meminta bahan makanan ke kerajaan Mesir, termasuk saudara-saudara Nabi Yusuf pun meminta bahan makanan. Saudara-saudaranya tidak mengenali Nabi Yusuf, akan tetapi Nabi Yusuf masih mengenali mereka. "Apakah keluarga kalian datang semua ke sini?" tanya Nabi Yusuf. "Tidak, adik kami menjaga ayah kami yang sudah tua dan buta," jawab mereka. Setelah memberi bahan makanan kepada saudara-saudaranya, Nabi Yusuf pun memberikan selendang dan menyuruh untuk mengusapkannya kepada ayah mereka yang buta. "Setelah sembuh, bawalah semua keluarga kalian ke sini," ucap Nabi Yusuf. Setelah tiba di rumah, mereka langsung menemui ayah mereka dan langsung mengusapkan selendang yang diberikan Nabi Yusuf. Dengan kehendak Allah, Nabi Yakub pun sembuh dan bisa melihat lagi. Nabi Yakub yakin selendang yang diusap ke matanya adalah punya Yusuf. Nabi Yakub bersama anak-anaknya datang ke negeri Mesir. Nabi Yusuf menyambut dengan sukacita. Ia pun memaafkan kesalahan yang pernah dilakukan saudara-saudaranya.